Salam suksma angling dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam damai, salam sehat, salam RAD, hidup jaya merdeka rahayu. Oke, selamat sore kepada semua para sinar, para abdi. Ratu sore ini ada di Pesanggerahan, selalu memberikan pesan dan ujangan kepada semua para sinar, para abdi khususnya. Marilah kita tingkatkan spirit, semangat, kesadaran dan keyakinan di dalam kita berupaya belajar untuk mengasah rohani kalian, mengasah spiritual kalian. Di sini adalah untuk mengasah rohani, mengasah spiritual, bukan olah kebatinan, bukan untuk memperdalam ilmu kanuragan, bukan untuk menghidupkan tenaga dalam, untuk menghidupkan ilmu, membuka cakra atau membuka kandung 4, atau untuk kalian memperkuat energi ya kebatinan yang ada dalam tubuh kita. Tidak semua itu. Karena kalau kita belajar namanya ajaran spiritual, suksma angling dharma, ajaran yang paling mendasar. Kenapa mendasar? Karena kita bicara suksma. Suksma itu kan dua pengertiannya. Suksma itu artinya suksma, roh, jiwa, atman. Suksma itu roh. Suksma itu nama lainnya roh, jiwa atau atman atau Tuhan sendiri. Jadi itulah ajaran dasar, kita harus menghormati, mensyukuri namanya ada suksma dalam jiwa kita. Tanpa ada suksma, ada roh, jiwa, atman atau Tuhan yang ada dalam jiwa kita, kita mana bisa hidup, mana bisa kita ya melaksanakan beraktivitas apapun. Makanya ajaran mendasar. Kalau ajaran dasar itu kita lewati, kita lalui, kita lupakan, kita lalaikan, mungkin selama ini karena belum ada yang memberitahu ajaran ini, mungkin bukan tidak masalah, tetap akan ada ketimpangan. Untuk itulah Ratu diutus dari Tuhan untuk menyebarkan ajaran spiritual suksma angling dharma ini, agar semua umat tahu, paham, mengerti, sadar dan yakin bahwa ada suatu ajaran bakti yang selama ini kita lupakan, yaitu bakti ke dalam dulu. Ya, suksma kedua artinya suksma pertama kan itu suksma sendiri, roh, jiwa, atman, Tuhan. Kedua, suksma kedua artinya banyak bersyukur, berterima kasih. Banyak bersyukur, berterima kasih atas suksma atau jiwa, roh, atman yang ada dalam jiwa kita. Di samping kita suksma atau berterima kasih, bersyukur atas apapun pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, alam semesta beserta isinya, dan apapun itu bentuknya yang kita terima jalani, tetap kita syukurin. Makanya ajaran spiritual suksma angling dharma adalah ajaran mendasar. Kalau kalian mungkin belajar hal spiritual yang lainnya ataupun apapun bentuknya, tidak masalah selama ini kalau tujuannya baik dan benar, membawa ketenangan, keselamatan. Tapi selama ini kan belum ada ajaran yang mengajarkan bakti dulu pada suksma, roh, jiwa, atman yang selama ini 24 jam dalam jiwa kita. Makanya para sinar tugasnya adalah ikut membantu Guru Ratu untuk menyebarkan ajaran spiritual suksma angling dharma, agar mengingatkan, memberitahu, menyadarkan, meyakinkan bahwa di dalam jiwa kita ada Tuhan yang harus kita baktiin. Makanya itulah tugas kalian sebagai utusan. Karena kalian punya tugas, makanya Guru Ratu berikan ilmu keselamatan, namanya ilmu suksma angling dharma. Jadi ilmu suksma angling dharma itu Guru Ratu berikan adalah sebagai alat pelindung di dalam kalian untuk membantu Guru Ratu menyebarkan ajaran dharma tersebut, ajaran kesucian itu. Sangat berbahagialah, bersyukurlah kalau kalian menjadi utusan, karena dengan menjadi utusan kalian akan banyak mendapatkan pahala dari karma ketulusan kalian. Kalau benar-benar kalian tulus ngiring Ratu, kalau kalian betul-betul tulus ngiring Ratu, banyak perubahan pola pikir, sikap dan perbuatan akan drastis berubah. Yang selama ini mungkin pikiran kita banyak kotor, tidak baik, ucapan kita mungkin tidak baik, benar dan tidak benar, perilaku banyak tidak baik dan benarnya akan berubah drastis dengan otomatis. Ya, artinya kita akan bisa berucap lebih baik, berpikir yang lebih baik dan benar juga, dan berperilaku yang lebih baik dan benar, asal kalian terus ngiring Ratu. Tapi kalau kalian setengah-setengah, apalagi menghindari, ya apalagi lari, tidak mau dituntun, bagi Ratu tidak ada masalah memaksa. Tapi yang jelas sebagai umat manusia yang terbatas, tentunya kita selama ini hidup kan ingin mencari ya sinar suci beliau,
ingin mencari ya pengetahuan suci beliau, ingin mendapat anugerahnya. Pada saat Tuhan sudah memberikan sinar suci berupa ajaran baru, ajaran mendasar, mestinya kalian harus bersyukur sekali. Karena bagaimanapun hidup kita di dunia ini kan akan selalu diuji oleh beliau sesuai dengan memang kemampuan kita. Tapi banyak manusia tidak mampu menghadapi itu karena kita terbatas ilmu pengetahuan. Manakala kita sudah sadar bahwa kita punya keterbatasan, jangan pernah kita membuang rezeki, ya kita menyia-nyiakan sesuatu yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan karena ego kita. Karena ada sinar yang berhenti karena ingin belajar pemangkuan, ada berhenti karena ngurusin masalah keluarga, atau mungkin karena tidak cocok sama guru karena tidak bisa mengatur. Saya ingin belajar karena saya punya organisasi sendiri. Itu gimana perkembangan pola pikir rohani kita? Kita dalam hal ini, dalam hal yang berbicara karena sesuatu yang baik dan benar kita pungut, kita harus terima kasih. Jangan justru kita petandang-petendeng seakan hidup ini tidak butuh kasar sama ratu, silakan tidak butuh. Tapi ajaran itu adalah bukan ajaran ratu. Itu ajaran dari Tuhan yang ratu sampaikan. Karena ratu hadir tanpa belajar. Ratu hadir seperti ini dari 2007 tidak pernah belajar dari siapapun. Otomatis bisa menciptakan ilmu, menciptakan segala macam yang bersifat ya wahyu pada kalian. Kalau ratu menurunkan kepada kalian itu wahyu namanya. Wah, itu suara iu angin, lewat suara angin. Kalau tidak ada angin, tidak ada gelombang, itu tidak mungkin ratu berkata ini nyampe ke kalian. Makanya inilah ajaran wahyu. Kalau guru ratu tidak dari wahyu. Karena guru ratu tidak mendapatkan bisikan atau mimpi atau dari leluhur, dari para dewa, tapi sudah menyatu dari beliau.